Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kisanak, selamat berjumpa lagi di channel Guru Otonom. Semoga Kisanak baik-baik saja. Perhatian dunia saat ini tertuju pada Palestina dan Israel. Di berita kelompok Hamas melakukan serangan terhadap Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 waktu setempat. Serangan tersebut dilancarkan Hamas dari berbagai jalur, mulai dari udara, laut, hingga darat dengan melontarkan ribuan roket dari jalur Gaza yang diblokadir. Membalas serangan roket Hamas, militer Israel melancarkan setidaknya 2 serangan udara di jalur Gaza pada hari yang sama. Akibat serangan ini, banyak korban tewas dan terluka dari kedua belah pihak. Nah, dalam serangan dan balasan antara kedua belah pihak, ada beberapa faktor yang perlu Kisanak ketahui. Mari kita simak. Jom. 1. Alasan Hamas menyerang Israel. Mengapa Hamas menyerang Israel? Di balik serangan pasti ada suatu alasan, ibarat pepatah ada asap pasti ada api. Menurut juru bicara Hamas, Khalid Qaddomi mengatakan serangan itu adalah respon terhadap semua kekejaman Israel yang dihadapi warga Palestina selama beberapa dekade. Kami ingin masyarakat internasional menghentikan kekejaman di Gaza terhadap rakyat Palestina dan tempat suci kami seperti Al-Aqsa, kata Qaddomi. Dia menambahkan, semua hal inilah yang menjadi alasan di balik dimulainya pertempuran ini. Komandan militer Hamas, Muhammad Df, mengatakan, ini adalah hari pertempuran terbesar untuk mengakhiri penjajahan terakhir di bumi. Setiap orang yang mempunyai senjata harus mengeluarkannya. Waktunya telah tiba, kata Df menegaskan. Dalam catatan sejarah, pada 2 November 1917 Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rhodes Eskild, tokoh komunitas Yahudi Inggris. Substansi isinya untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Inilah awal penyebab dari konflik antara Palestina dan Israel yang sangat merugikan warga Palestina hingga saat ini. 2. Iron Dome Israel bobol. Iron Dome milik Israel adalah sistem pertahanan udara yang dianggap paling efektif di dunia, yang dirancang untuk merespon ancaman jarak pendek dari Gaza dan Lebanon Selatan dan telah menangkis ribuan roket sejak mulai beroperasi pada tahun 2011. Namun intensitas rentetan roket dari Hamas dalam serangan mendadak pada Sabtu 7 Oktober 2023 dini hari kemarin berhasil membuat sistem pertahanan bobol. Sistem pertahanan rudal Iron Dome dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems milik Israel, dengan dukungan Amerika Serikat, untuk menangkis roket, mortir, dan pesawat tak berawak. Sistem ini terdiri dari 3 elemen utama, yakni peluncur dan penangkalnya, radar multimisi berbasis darat, dan sistem kontrol. Pada dasarnya, sistem ini mencegat roket dan rudal dengan pencegat roketnya sendiri, dan menggunakan radar untuk mendeteksi dan melacaknya, ungkap Michael Schauberger, pendiri Strategic Analysis Australia, lembaga yang berfokus pada pertahanan dan keamanan. 3. Deklarasi perang dari Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada hari Minggu menyatakan bahawa negaranya sedang berperang setelah Hamas, kelompok Palestina yang menguasai Gaza, mengirim puluhan pejuangnya ke Israel dalam salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa dekade. Kami sedang berperang. Bukan operasi, bukan serangan, tapi perang, kata Netanyahu, seraya menambahkan bahawa musuh akan menanggung akibat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan dari pihak Hamas, Saleh Al-Arori, pemimpin Hamas, mengatakan mereka siap menghadapi skenario terburuk. Kami akan terus berjuang sampai kami dihargai dengan kemenangan, kebebasan, dan kemerdekaan. Warga Palestina mempunyai hak atas kebebasan, melawan pendudukan Israel, dan menjaga tempat suci kami. Ujarnya. 4. Rumah Sakit Indonesia di Palestina terkena sasaran serangan Israel. Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia di Jalur Gaza, Palestina, menjadi sasaran serangan udara militer Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Seorang petugas medis lokal tewas dalam serangan rudal udara Israel terhadap rumah sakit yang berada di Jalur Gaza Utara itu. Serangan tersebut juga melukai sejumlah orang lainnya dan merusak peralatan penting rumah sakit. Rumah Sakit Indonesia ini telah beroperasi sejak Desember 2015 yang dibangun dari dana sumbangan masyarakat Indonesia.
Rumah sakit ini memiliki kapasitas 110 tempat tidur dan menyediakan berbagai layanan kesihatan, termasuk layanan rawat inap, ruang operasi, ICU, dan gawat darurat. Sangat disayangkan jika serangan itu memang disengaja ditujukan ke fasilitas dan relawan medis, kerana ini menyalahi hukum internasional atas dasar Konvensi Jenewa yang menyatakan perlindungan terhadap petugas kesihatan dalam medan perang. 5. Dukungan dunia kepada Palestina dan Israel. Akibat serangan Hamas kepada Israel, serangan Badai Al-Aqsa, dan serangan balasan Israel terhadap Palestina, serangan pedang besi, negara-negara dunia terpecah menjadi dua kubu. Sebahagian membela Palestina sementara lainnya mendukung Israel. Berikut data saat video ini dibuat. Jumlah negara yang menyatakan dukungan dan akan membantu Israel dalam peperangan adalah Amerika Serikat, Inggeris, Perancis, Australia, Norwegia, dan Jerman. Sebaliknya, sejumlah negara yang membela tindakan yang dilakukan Hamas dan mendukung Palestina adalah Iran, Afrika Selatan, Qatar, Pakistan, Lebanon, Iraq, Turki, dan Sekutu Rusia, Chechnya. Indonesia dukung Palestina atau Israel? Apa menurut Kisanak? Saya rasa, jika persoalan antara Palestina-Israel diselesaikan secara damai dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan negara, dan kepatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Perjanjian Internasional yang mengatur pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan Rencana Pembagian Palestina atau Resolusi 181, memecah Palestina dalam wilayah untuk Yahudi dan Arab. Secara kasar pihak Yahudi mendapat sekitar 55% dari area total tanah, sementara pihak Arab mendapatkan 45%. Terima kasih Kisanak sudah menonton video kami. Jangan lupa share video informatif yang bermanfaat bagi Kisanak. Jika ada request materi silakan komen di bawah ini. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya di channel Guru Otonom. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.